So, saya akan tekankan ya sekali lagi untuk rumusnya. Ada subjek, kemudian diikuti oleh is, am, atau are, nanti tergantung subjeknya ya. Kemudian diikuti oleh verb ing. Halo guys, balik lagi dengan saya Asti Udayana. Kali ini kita akan bahas tentang penggunaan is, am, dan are ya, atau sering dikenal dengan to be. Tapi to be yang kita bahas saat ini adalah to be dalam bentuk present atau dalam bentuk sekarang ya. Kenapa saya bahas to be dalam bentuk present? Nah, karena saya mendapat komen di salah satu video saya, kenapa is, am, dan are itu digunakan di present tense, padahal di present tense kan cuma memakai verb one ya. Kenapa kita harus menggunakan is, am, are di sana? Dan bukankah kalau kita mengatakan I'm swimming, for example ya, bukankah itu present continuous? Ya, kenapa di present gitu ya? Kenapa di present tense ada is, am, are, bukan verb one saja? Oke, so simak penjelasannya sampai selesai agar kalian paham ya penggunaannya seperti apa. Dan jangan lupa sebelum kita lanjut, kalian klik subscribe yang berada di bawah kanan video. Thank you guys. Oke, thank you masih bersama saya. Kita akan lanjut ke materi ya sekarang. Nah, is, am, dan are adalah to be dalam bentuk present ya. Jadi ketiga to be ini mungkin sudah familiar banget ya, sudah kita kenal dari dulu sejak kita belajar bahasa Inggris ya, sejak awal. Nah, yang akan saya tekankan di sini ya, is, am, dan are ini adalah digunakan pada kalimat present tense dan present continuous tense. Oke, bedakan ya, mana present tense dan mana present continuous. Saya akan bahas terlebih dahulu tentang present continuous ya. Present continuous ini adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa yang terjadi detik ini. Oke, artinya itu masih on progress ya, sedang berlangsung detik ini. Jika keadaan itu sedang terjadi saat ini atau peristiwa itu sedang terjadi saat ini, maka kita menggunakan present continuous. Oke? Contohnya, I'm speaking English. Sekarang saya sedang berbicara bahasa Inggris. Ini artinya sekarang saya berbicara bahasa Inggris. Nah, di sana formulanya adalah subject diikuti dengan to be. Nanti to be-nya menyesuaikan ya, sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya harus am. Kalau subjeknya he, she, atau it, maka to be-nya harus is. Kalau subjeknya you, they, atau we, maka to be-nya harus are. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ing atau sering disebut dengan verb ing. Oke, contoh yang tadi adalah I'm speaking English. So, I am speaking, I am gitu ya. Bisa disingkat dengan I'm. Speaking ini berasal dari kata speak, English. Gitu. I'm speaking English. So, ini adalah kalimat present continuous. Nah, sekarang to be yang dipakai di sini adalah tidak memiliki arti ya. Artinya to be ini sebagai pelengkap saja. Ini sangat berbeda nanti dengan to be yang kita akan pakai di present tense atau simple present. So, sekarang kalian harus pahami baik-baik ya. To be dalam present continuous ini adalah sebagai pelengkap. Dia itu sebagai pelengkap kalimat yang harus memang formulanya seperti itu. Subjek diikuti dengan to be, is, am, are. Kemudian diikuti oleh verb ing atau kata kerja dalam bentuk ing. Oke, so semua kata kerja akan berakhiran ing atau verb ing-nya. Oke, di sini to be-nya is, am, atau are ini tidak memiliki arti adalah. Di sini memiliki fungsi sebagai pelengkap saja. So I'm speaking. Itu artinya tidak saya adalah berbicara bahasa Inggris, tidak seperti itu. Tapi tetap saya berbicara bahasa Inggris. Saya sedang gitu ya. Di sana lebih menekankan arti sedang. Karena adanya verb ing itu ya, artinya sedang, continuous itu. Oke, sekarang saya akan kasih beberapa contoh di sini ya. Agar kalian lebih paham lagi dalam membedakan yang mana sih continuous dan mana past tense. Terutama ini to be-nya ya, sangat penting sekali. So, contoh yang pertama adalah I am watching TV atau I'm watching TV kalau disingkat ya. Ini artinya adalah sekarang ya, atau saya sedang menonton TV. I'm watching TV. Karena subjeknya adalah I, maka saya menggunakan to be am.
I am watching TV. Watching ini berasal dari kata watch yang artinya menonton. Kalau diikuti dengan ing itu memiliki arti sedang. Oke? Dan M-nya adalah to be dalam bentuk present. So ini artinya kalimat present continuous. Kalimat yang sedang berlangsung saat ini. Kejadian yang sedang berlangsung saat ini. I'm watching TV. Paham ya? Kalau kalian ingin mengubahnya ke bentuk negatif, kalian tinggal menambahkan not saja di belakangnya. I am not watching TV. Dan seterusnya. Oke? Kemudian contoh yang kedua adalah he is singing. He is singing. Oke. Kenapa di sini is? Karena subjeknya adalah he, yaitu orang ketiga, tunggal ya, orang ketiga, dia laki-laki. He is singing. Dia sedang bernyanyi. So saat ini dia sedang bernyanyi. Oke. He is singing. Singing ini berasal dari kata sing dan diubah ke bentuk ing, maka berubah menjadi singing. Paham ya? Kita bisa lanjut ya ke contoh selanjutnya. Oke, contoh yang nomor 3 adalah she is talking on the phone. She is talking on the phone. Maksudnya di sini adalah dia sedang berbicara di telepon atau dia sedang menelpon gitu ya. She is talking on the phone. She diikuti oleh is. Oke, karena ini adalah orang ketiga tunggal juga. Dia perempuan. She is talking. Talking ini adalah berbicara atau ngobrol ya. Talking berasal dari kata talk. Berasal dari kata talk. Kemudian ditambahkan akhiran ing. So, berubah menjadi talking. On the phone. Oke? Bisa dipahami ya. So, posisi to be-nya lagi-lagi di sini tidak memiliki arti adalah ya. To be-nya sebagai pelengkap saja, menekankan bahwa ini adalah kalimat present continuous. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah it is raining now. It is raining now. Oke. Hari ini sedang hujan gitu ya. Atau sedang hujan sekarang. It is. Ini it-nya juga diikuti oleh is karena it itu adalah single ya. Atau satu. Singular. It is raining. Raining berasal dari kata rain yang artinya hujan. Raining itu artinya sedang hujan ya. Kemudian kita tekankan dengan now di sini. Sekarang. It is raining now. Bisa ya? Kemudian contoh selanjutnya ini ada you. You are listening to music. Nah, you-nya diikuti oleh are. You, they, dan we, remember? Ini to be-nya are, bukan is. Bukan you is, you am gitu ya. You are listening to music. Artinya kamu sedang mendengarkan musik. You are listening. Listening ini artinya sedang mendengarkan ya. Ini berasal dari kata listen. Listen gitu ya kalau di present tense. Tapi ini adalah continuous. So, semua kata kerja harus dalam bentuk ing. You are listening to music. Oke. Kemudian contoh selanjutnya ada they. They juga diikuti oleh are. They are reading newspaper. They are reading newspaper. Artinya adalah mereka sedang membaca surat kabar. Saat ini mereka sedang membaca surat kabar gitu ya. They are reading. Reading berasal dari kata read yang artinya membaca. Oke? Paham ya? Kemudian contoh yang terakhir ada we. We are studying English. Kita atau kami sedang belajar bahasa Inggris. So we are studying. Studying ini berasal dari kata study. Ya, verb one-nya adalah study. Kemudian ditambahkan akhiran ing, so berubah menjadi studying. We are studying English. Oke. Sampai di sini paham ya? To be yang ada di present continuous tense ini tidak memiliki arti adalah, melainkan sebagai pelengkap saja dan menekankan bahwa kalimat ini adalah kalimat present continuous. Ya, karena to be-nya dalam bentuk present dan kata kerjanya adalah dalam bentuk ing atau continuous. Oke, ini adalah tentang is MR pada kalimat present continuous atau yang sedang berlangsung ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ya penggunaan is MR pada kalimat simple present tense atau present simple ya. Nah, mungkin pertanyaannya banyak di sini ya. Kenapa ya? Kenapa kok
Kenapa kok di present simple malah menggunakan is, am, are? Bukankah hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one ya? Sebelum saya lanjut ya, saya akan jelaskan sedikit bahwa di dalam bahasa Inggris, khususnya di tensesnya atau bentuk keterangan waktunya, ada dua jenis kalimat. So, kalimat apa saja? Pertama, ada kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. So, ini yang sering kita ketahui ya, ini yang sudah biasa kita pelajari. Makanya mindset kita itu present tense pasti menggunakan verb one. Karena kita terlalu sering belajar tentang kalimat verbal. Oke? Kalimat ini menggunakan kata kerja. Contohnya, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Nah, pergi di sana adalah predikat atau go-nya ya. I go to school. Ini adalah kalimat present tense. Tentunya setelah subjek diikuti oleh verb one karena ini adalah kalimat verbal. Oke? So, go adalah predikatnya. Paham ya? Dua adalah kalimat nominal ya. Kalimat nominal adalah lawan dari kalimat verbal. Oke? Jadi kebalikannya gitu ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja, dan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja atau selain kata kerja. So, setelah subjek nanti tidak ada kata kerja. Contohnya apa? Contohnya, I am sick. Saya sakit. So, sakit adalah kata sifat. I am sick. Sick ini adjektif ya, bukan verb. I am. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, kenapa ada am di sana. Kenapa tidak I sick aja langsung gitu. Oke. So, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya akan masuk ya, kalimat nominal simple present tense. Ini formulanya adalah subjek diikuti oleh to be, is, am, dan are. So, sama ya to be-nya, nanti menyesuaikan. I diikuti oleh am, he, she, it menggunakan is, kemudian you, they, dan we diikuti oleh are. So, setelah itu diikuti oleh bukan kata kerja atau selain kata kerja. So, kata apa saja kalau selain kata kerja? Kita ada kata sifat atau adjektif, kita ada kata benda atau nouns, kita ada kata keterangan atau adverb, dan lain sebagainya. Nah, sekarang formulanya seperti ini ya. Ini adalah formula yang sudah baku ya, kalian bisa cek ya, kalian bisa cek di internet atau di buku-buku lama. Ini akan ada ya pembagiannya kalimat verbal dan nominal. Nah, sekarang kita harus mengikuti formula ini dalam membuat kalimat. Kita tidak boleh menggunakan I sick atau I lazy atau you lazy, tidak seperti itu. Tapi harus dilengkapi oleh to be. Karena lagi-lagi ini adalah kalimat nominal bukan kalimat verbal. Oke? Nah, contoh yang pertama adalah I am busy. I am busy. Ini bisa disingkat juga ya, I am busy gitu biar cepat. So, I am busy ini artinya adalah saya sibuk. Saya sibuk sekarang gitu ya, karena ini adalah kalimat present juga. I am busy. So, busy adalah kata sifat atau adjektif. So, kalian menggunakan am di sini. I am busy. Jangan menggunakan I am go gitu ya. Kalian bedakan ya, ini adalah kalimat nominal. Sedangkan kalimat yang menggunakan kata kerja itu adalah kalimat verbal. I go gitu, langsung kata kerja bentuk pertama setelah subjek. Tapi di sini harus ada to be kemudian diikuti oleh kata sifat. Bukan verb ing seperti yang digunakan di present continuous. Paham ya? Contoh yang kedua adalah he is very kind to me. He is very kind. Kind juga kata sifat yang artinya baik ya. Dia sangat baik kepada saya. He is very kind to me. So di sini subjeknya adalah he, maka kita harus menggunakan to be is ya. He is very kind to me. Paham ya sampai di situ? Contoh yang ketiga ada she. She juga menggunakan is ya. She is a teacher. Nah, teacher-nya bukan kata sifat, tapi kata benda. Teacher adalah kata benda ya. Ini merupakan suatu pekerjaan atau profesi. She is a teacher. Kita juga menggunakan to be di sini. Bukan she a teacher, bukan seperti itu. She is. Nah, di sini is-nya memiliki arti adalah. Oke, yang tadi itu tidak ada artinya atau sebagai pelengkap. Sementara di kalimat ini is memiliki arti adalah. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, it is my book. Ini adalah buku saya. It is my book. Ya. It is my book.
My book ini menyatakan kepunyaan juga ya. Jadi to be yang dipakai di sana. Intinya di satu kalimat ini tidak ada kata kerja ya. It is my, kan kepunyaan ya, my book gitu. Ini adalah buku saya. Is-nya juga memiliki arti adalah di sini. Bukan sekedar pelengkap kalimat saja. So ini perbedaannya yang tadi di continuous dan di simple present. Kemudian you are clever. You are clever artinya adalah kamu pintar ya, kamu cerdas gitu. You are clever. Clever juga kata sifat atau adjektif. So kita menggunakan are di sini. Tidak you clever. Oke, you are clever. Contoh selanjutnya ada they. They juga to be-nya adalah are. They are students. Mereka adalah siswa atau murid. They are students. So di sini students merupakan kata benda ya. They are, mereka adalah gitu ya. Are-nya memiliki definisi adalah di situ. Oke. Bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang terakhir adalah we are at home atau we're at home gitu kalau disingkat ya. Ini adalah kata keterangan yang menyatakan bahwa orang itu berada di suatu tempat gitu. We are at home. Jadi kami atau kita berada di rumah. Ini adalah kata keterangan. We are at home. Nah, di sini tidak memiliki arti adalah. Kita adalah di rumah tidak seperti itu ya, tapi kita berada di rumah. We are at home. Oke? So, itu adalah perbedaan ya. Is, am, dan are pada kalimat present continuous tense dan is, am, dan are pada kalimat present tense, pada kalimat present tense atau simple present. So, di sini kalian harus ketahui ya. Lagi-lagi kalian harus tahu kalimat verbal dan nominal karena hampir semua bentuk keterangan waktu atau tenses memiliki dua versi kalimat, yaitu nominal dan verbal. Oke? So, saya tekankan sekali lagi ya, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja dan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja. Oke? Alright, itu saja ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan apabila kalian masih punya pertanyaan, kalian jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk berlangganan ya, support terus channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten pengetahuan seperti ini. Dan tentunya semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris guys. Oke, so akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bukan sarjana.